Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan praktikum fisika dasar tentang panas yang ditimbulkan oleh arus listrik. Yang pertama, abstrak. Telah dilakukan percobaan hukum Joule panas yang ditimbulkan oleh aliran listrik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik dan membuktikan hukum Joule serta menentukan harga 1 Joule. Pada percobaan ini dilakukan dengan membandingkan dua rangkaian, di mana nantinya akan nampak salah satu rangkaian, menghitung waktu yang menguntungkan untuk memenuhi tujuan dari percobaan ini. Prinsipnya adalah menghitung waktu yang diperlukan dalam menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dengan rangkaian A didapat harga panas rata-rata pada sistem. Panas ini akibat dari tumbukan elektron pada arus listrik dengan membandingkan harga panas air dan kalorimeter, yaitu 1 Joule sama dengan 0,272 kalori, sedangkan pada rangkaian B yaitu 1 Joule sama dengan 0,243 kalori. Lalu masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang, arus listrik terdiri dari muatan-muatan yang bergerak. Bila gerakan-gerakan tersebut berlangsung di dalam sebuah lintasan konduksi yang membentuk sebuah sinyal tertutup, maka lintasan itu dinamakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik memiliki fungsi tersendiri di mana ia dapat menghantarkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Sewaktu partikel bermuatan bergerak di dalam sebuah rangkaian, maka energi potensial dipindahkan dari satu sumber seperti aki atau generator ke sebuah alat tempat energi tersebut disimpan ke dalam bentuk energi lain menjadi energi kalor. Dalam percobaan ini, transfer energi menjadi panas terjadi di dalam kalorimeter. Kalorimeter memungkinkan kita mengetahui Q dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Lalu masuk ke permasalahan. Permasalahan dalam percobaan ini adalah bagaimana cara menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik, lalu membuktikan hukum Joule dan menentukan harga 1 Joule. Lalu tujuannya yaitu yang pertama menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik, dan yang kedua membuktikan hukum Joule dan menentukan harga Joule dalam kalori. Lalu masuk bab 2, tinjauan pustaka. Bila antara ujung kawat konduktor diberi beda potensial, maka elektron bebas akan bergerak. Elektron akan menumbuk partikel konduktor selama terjadi beda potensial. Dengan demikian, elektron dapat dianggap berkecepatan rata-rata tetap. Adanya tumbukan, sebagian energi gerak elektron diberikan pada partikel. Getaran partikel akan bertambah besar dan inilah yang menyebabkan panas. Nah, dalam percobaan ini, kawat spiral yang dialiri listrik dimasukkan dalam air sehingga terjadi perpindahan panas dari spiral ke air. Hingga derajat pertambahan panas dH per dt berbanding lurus dengan arus listrik dan beda potensial. Jadi dH per dt sama dengan V kali I, itu persamaan pertama. Bila I dan V tetap, maka persamaan 1 dapat diintegralkan. Lalu ada H sama dengan V I T, itu persamaan kedua, di mana H yaitu jumlah panas yang timbul, satuan Joule. Terus T yaitu lama waktu ketika dialiri listrik, satuannya detik. Lalu bila V, I, T dapat diukur, maka H dapat dihitung. Panas yang diterima air I1 sama dengan W dalam kurung TA min TM dalam kurung kalori itu persamaan ketiga. Lalu panas yang diterima kalorimeter dan pengaduknya yaitu Q2 sama dengan 0,26 kali W dalam kurung TA min TM. Itu satuannya kalori, itu persamaan 4. Lalu di mana W sama dengan massa air, satuan gram, lalu TA yaitu temperatur akhir, satuannya derajat Celcius, TM yaitu temperatur mula,
satuannya derajat Celcius, lalu 0,26 yaitu panas jenis sistem kalorimeter. Lalu berdasarkan Access Black, panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan. Maka persamaan 2 sama dengan jumlah persamaan 3 dan 4. Maka harga 1 Joule dalam satuan kalori dapat kita tentukan. Lalu masuk ke bab 3, metodologi praktikum. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu kalorimeter dengan perlengkapannya 1 set. Lalu ada termometer 1 buah. Yang ketiga adaptor 1 buah. Yang keempat stopwatch 1 buah. Dan yang kelima ampermeter dan voltmeter masing-masing 1 buah. Lalu masuk ke langkah-langkah praktikum. Ini gambarnya, pemerangkaiannya seperti ini. Yang pertama buat rangkaian seperti pada gambar yang tadi, kemudian hubungkan dengan sumber tegangan DC sebagai supply. Lalu yang kedua, isi kalorimeter dengan air. Catat massa air dalam kalorimeter. Lalu yang ketiga, beri beda potensial pada kutub positif dan negatif. Usahakan arus konstan dengan mengatur knob variabel pada sumber tegangan atau power supply. Lalu yang keempat, catat tegangan dan arus yang digunakan saat praktikum. Yang kelima, amati dan catat waktu perubahan tiap 1 derajat Celcius. Lalu yang terakhir, amati dan catat perubahan suhu dari interval 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Variasi interval perubahan suhu dapat ditentukan sendiri oleh asisten. Lalu masuk ke bab 4, data dan pembahasan. Yang pertama, data hasil praktikum. Yang pertama, menggunakan arus listrik 1 ampere. Di sini ada 3. Dia beratnya sama, 150 gram. Tegangannya sama, 5 volt. Lalu suhunya dia 27 sampai 28, yaitu selama 44 detik. Lalu yang 28 sampai 29 derajat Celcius selama 188. Lalu untuk 29 sampai 30 derajat dia butuh waktu 188 detik. Lalu untuk arus listrik 1,2 ampere, dia beratnya sama, 150 gram. Tegangannya sama, tiga-tiganya 5,5 volt. Untuk 30 sampai 31 derajat Celcius dia butuh waktu 50 detik. Lalu 31 sampai 32 butuh waktu 130. Lalu 32 sampai 33 semua dia butuh waktu 155 detik. Lalu masuk ke perhitungan dan grafik. Ini sama aja tabelnya seperti di atas. Ini sama, saya tulis ulang. Lalu masuk yang kedua, jumlah panas yang timbul atau H dengan persamaan 2. Persamaan 2 rumusnya H sama dengan PIT. Lalu kita masukkan percobaan 1 ampere. H sama dengan 5 dikali 1 kali 44, hasilnya 220 Joule. Lalu yang percobaan selanjutnya 5 dikali 1 dikali 188 sama dengan 940 Joule. Lalu bawahnya 5 dikali 1 dikali 188 sama dengan 940 Joule. Lalu untuk percobaan 1,2 ampere, yang pertama 5,5 dikali 1,2 lalu dikali 57 detik sama dengan 376,2 Joule. Lalu bawahnya 5,5 dikali 1,2 dikali 130 detik sama dengan 858 Joule. Lalu yang terakhir 5,5 dikali 1,2 dikali 155, hasilnya 1023 Joule. Lalu yang ketiga, grafik pada kertas milimeter. T besar sebagai fungsi T kecil selama arus mengalir.
beri kesimpulan dari grafik yang terjadi. Ini yang atas grafik waktu terhadap suhu dengan arus 1 ampere. Jadi yang searah sumbu X yaitu waktu, dan searah sumbu Y yaitu suhunya. Dia ketika 28 derajat, dia selama 44 detik. Lalu ketika mencapai 29 derajat, dia di 232 detik. Lalu untuk yang suhu 30 derajat, dia selama 420 detik. Lalu untuk bawahnya grafik terhadap suhu dengan arus 1,2 ampere. Dia ketika di suhu 31 derajat selama 57 detik, lalu 30 derajat dia selama 187, dan ketika sampai 33 derajat dia selama 342 detik. Lalu kesimpulannya, perbandingan suhu atau kenaikan dengan waktu selama arus mengalir nilainya berbanding lurus, dan perbedaan ampere sangat berpengaruh terhadap berapa lama untuk mencapai suhu tertentu. Lalu nomor 4, hitung Q1 dan Q2 dengan persamaan 3 dan 4, lalu bandingkan dengan harga H yang telah dihitung, lalu tentukan tara kalor mekanik. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Ya, untuk rumus Q1 sama dengan W dalam kurung TA min TM, Q2 sama dengan 0,26 W dalam kurung TA min TM, H sama dengan Q1 ditambah Q2. Lalu masuk ke percobaan yang pertama yang menggunakan 1 ampere. Suhu 27 derajat sampai 28 derajat Celcius. Q-nya tinggal dimasukin angkanya, ketemu 150 kalori. Q2-nya ketemu 39 kalori, H-nya ketemu 189 kalori. Nah, dihitung Joule-nya ketemu 220 sama dengan 189 kalori. Disederhanakan 1 Joule sama dengan 0,85 kalori. Lalu untuk suhu 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, Q1 ketemu 150 kalori, Q2 ketemu 39 kalori. H-nya sama dengan 189 kalori. Lalu dihitung Joule-nya 940 Joule sama dengan 189 kalori. Kita sederhanakan 1 Joule sama dengan 0,2 kalori. Lalu yang ketiga, suhu 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Q1 sama dengan 150 dalam kurung 30 derajat Celcius sampai 29, ketemu 150. Untuk Q2-nya ketemu 39 kalori, H-nya ketemu 189 kalori, dan Joule-nya 140 sama dengan 189 kalori. Jadi 1 Joule sama dengan 0,2 kalori. Lalu masuk ke percobaan kedua, 1,2 ampere. Suhu 30 sampai 31 derajat Celcius. Q1-nya 160, Q2-nya 39, H-nya 189 kalori. Lalu Joule-nya 376,2 Joule sama dengan 189 kalori. 1 Joule jadi hasilnya 0,5 kalori. Lalu selanjutnya suhu 31 sampai 32, Q1-nya 150 kalori, Q2-nya 39 kalori, H-nya sama dengan 189 kalori. Lalu Joule-nya ketemu 858 Joule sama dengan 189 kalori. Jadi 1 Joule sama dengan 0,22 kalori. Lalu suhu 32 sampai 33, Q1-nya 150, Q2-nya 39, H-nya 189 kalori. Jadi Joule-nya dihitung saat 1023 sama dengan 189 kalori. Jadi 1 Joule sama dengan 0,18 kalori.
Masuk ke kesimpulan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai H tidak selalu sesuai dengan parameter yang ditentukan. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Hal ini dikarenakan perbedaan yang dilakukan mengalami kesalahan yang sama disebabkan oleh tidak ketelitian pada saat melakukan percobaan, yang diantaranya adanya energi panas pada rangkaian disebabkan oleh arus listrik dan tidak semua panas terserap oleh air dan kalorimeter, namun juga oleh kawat spiral. Lalu masuk ke pembahasan. Untuk menghitung banyaknya energi yang berpindah selama terjadi pengaliran panas adalah dengan menggunakan alat dan sistem dicatat melalui pengenaan usaha. Tujuan dari percobaan ini untuk menentukan harga 1 Joule yang dapat ditentukan dengan asas Planck, yaitu panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan. Lalu masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Pada percobaan ini dapat diketahui bahwa arus listrik dapat mengakibatkan panas. Dapat disimpulkan bahwa 1 kal adalah merupakan energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Panas listrik yang dihasilkan dari arus listrik disebabkan munculnya beda potensial pada koil sehingga terjadi aliran muatan listrik yang bertumbukan dengan atom logam dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya, maka akan terjadi suatu efek panas. Pada saat pengisian air pada kalorimeter juga tidak boleh sampai menyentuh kedua terminal. Lalu untuk saran, penelitian ini akan memiliki hasil yang lebih baik jika alat ukur yang digunakan mempunyai ketelitian tinggi. Lalu daftar pustakanya bisa dilihat. Ada Akademia, ada Google, lalu ada buku pedoman praktikum. Lalu selanjutnya yang terakhir lampirannya. Yang pertama, menggunakan Komasus Black, kerjanya biasanya ditempatkan di dalam busana lain yang lebih besar pada saat dicampur di dalam kalorimeter. Air di dalam kalorimeter perlu diaduk agar diperoleh suhu yang merata dari percampuran dan zat yang suhunya berbeda. Lalu panas akan timbul karena kawat yang dilalui arus listrik memiliki tahanan atau resistan. Lalu yang ketiga, Joule menggunakan air dalam sebuah silinder yang diaduk dengan suhu yang berputar beberapa lama, kemudian suhu air akan naik disebabkan karena suhu atau termometer bergesekan dengan air. Penghantar dapat digambarkan sebagai serangkaian percepatan masing-masing mendapatkan tenaga kinetik. Lalu nomor 4, proses energi termal. Proses pelepasan material dengan menggunakan energi termal ditandai dengan naiknya temperatur lokal yang sangat tinggi untuk melepaskan material dengan peleburan atau penguapan. Proses pelepasan logam dengan menggunakan pelepasan muatan listrik yang mengakibatkan terjadinya temperatur lokal cukup tinggi untuk melebur atau menguapkan logam. Lalu nomor 5, suatu kawat penghantar memiliki nilai hambatan yang mempengaruhi suatu kawat penghantar. L sama dengan panjang penghantar, satuannya meter. A sama dengan luas penampang kawat, meter persegi. B sama dengan hambatan jenis kawat, milimeter persegi per meter. Rumusnya R sama dengan Rho kali L per A. Bahan yang digunakan untuk membuat kawat penghantar juga mempengaruhi nilai hambatan jenis suatu kawat penghantar. Berikut ini persamaan penghantar yang dipengaruhi oleh kenaikan. Delta Q sama dengan Q2 tambah Q1. R1 sama dengan R0 kali dikali delta Q. Ini keterangannya di bawah. Q0 sama dengan temperatur awal, Q1 sama dengan temperatur akhir,
delta Q selisih antara temperatur awal dan akhir. R0 RO nilai hambatan pada suhu ruangan 20 derajat. Lalu R1 nilai hambatan setelah terjadinya suhu. Lalu yang terakhir koefisien suhu sesuai dengan jenis logam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang praktikum fisika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.